Pada episode kali ini datang dari sebuah film yang baru saja dirilis di tahun 2024. Tentu saja film ini masih sangat baru. Bercerita tentang sebuah kerajaan yang harus berhutang nyawa kepada seekor naga satu-satunya yang tersisa di bumi, di mana akhirnya para petinggi kerajaan mencari cara agar bukan dari keturunannya yang akan dijadikan tumbal oleh sang naga. Seperti apa kisahnya? Pastikan kalian tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video kalian akan tercengang dengan apa yang terjadi. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, perkenalkan gua Panji yang akan membawakan cerita-cerita menarik di channel ini. Dan untuk yang baru datang di channel ini, gua mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Juga jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan tak perlu berlama-lama lagi, inilah cerita dari Damsel. Cerita dimulai di mana pada zaman dahulu kala, ada seorang raja dan pasukannya yang melakukan penyerangan di dalam sebuah gua. Rupanya target serangan mereka adalah seekor naga betina raksasa yang sebelumnya menyerang desa raja tersebut. Dengan semburan apinya yang sangat panas, sang naga pun berhasil membinasakan seluruh prajurit raja dalam waktu yang singkat. Sang raja kemudian harus berjuang sendiri untuk menghadapi sang naga tersebut. Singkat cerita, ratusan tahun kemudian, kita pun diperlihatkan sesosok gadis polos yang baru saja beranjak dewasa. Gadis itu bernama Elodie. Elodie adalah seorang putri dari seorang raja di sebuah desa yang kini sedang menghadapi masalah kelaparan. Di hari itu, Elodie dan juga adiknya yang bernama Floria sedang berusaha mengumpulkan kayu bakar untuk membantu rakyat mereka yang sedang menderita. Setelah memberikan kayu bakar kepada petugas, Elodie pun bertemu dengan ayahnya yang bernama Lord Beaufort. Lantas saat berbicara dengan Elodie, Beaufort mengakui bahwa dirinya menyetujui perjodohan Elodie dengan seorang pangeran dari kerajaan Aurea yang terkenal makmur. Elodie awalnya marah karena keputusan perjodohan ini dilakukan tanpa seizinnya. Namun Elodie pun akhirnya bisa ikhlas menerima perjodohan ini setelah ayahnya menegaskan bahwa perjodohan ini adalah perjodohan yang bisa mengakhiri penderitaan rakyat desa. Beberapa waktu kemudian, keluarga Elodie akhirnya berlayar menuju kerajaan Aurea. Di momen ini, Elodie merasa gugup karena akan bertemu dengan seorang pangeran yang sama sekali belum ia kenal. Ibu tiri Elodie yang sangat perhatian akhirnya memberikan nasihat kepada Elodie agar Elodie bisa bersikap lebih tenang. Tak lama setelahnya, keluarga Elodie pun tiba di kerajaan Aurea. Ternyata kerajaan Aurea berbeda jauh dengan desa Elodie yang gersang dan juga tandus. Kerajaan Aurea terlihat sangat indah dan juga subur. Singkat cerita, keesokan harinya, keluarga Elodie pun berkenalan dengan keluarga dari kerajaan Aurea. Di mana di momen ini Elodie akhirnya bertemu dengan Pangeran Henry yang akan menjadi suaminya nanti. Selanjutnya, Elodie pun ngobrol dengan Henry sambil berjalan-jalan di taman kerajaan. Melalui percakapan ini, Henry pun mengetahui bahwa Elodie dijodohkan oleh ayahnya untuk menjadi istri Henry. Sementara di sisi Elodie menegaskan bahwa ia rela mengorbankan kebahagiaannya demi kebaikan rakyatnya. Karena hal itulah, Elodie pun tidak merasa terpaksa dalam menjalani perjodohan ini. Setelah mengobrol, Elodie dan Henry akhirnya berkuda bersama di padang rumput kerajaan. Di sini Elodie mengakui bahwa ia bisa berkuda dengan kecepatan tinggi berkat ajaran dari almarhum ibu kandungnya. Momen romantis Elodie dan juga Henry berlanjut di sebuah puncak bukit tinggi yang memiliki pemandangan indah. Di akhir momen ini, Elodie dan juga Henry sepakat bahwa mereka akan menjelajahi negeri ini bersama-sama setelah mereka menikah nanti. Sementara itu, ibu tiri Elodie sempat mengobrol dengan Ratu Isabel yang merupakan ibu dari Pangeran Henry. Di sini Isabel meminta ibu tiri Elodie agar tidak terlalu membanggakan perjodohan anaknya karena sebenarnya perjodohan ini bersifat transaksional. Dalam artian, kerajaan Aurea membutuhkan mempelai wanita, sedangkan desa Elodie membutuhkan emas sebagai imbalan dari perjodohan untuk menyelesaikan masalah kelaparan di desanya. Singkat cerita, di malam harinya ibu Elodie pun menemui Elodie yang sudah tidak sabar menunggu pernikahannya dengan Pangeran Henry. Ibu tiri Elodie lalu memperingatkan Elodie bahwa perjodohan ini adalah sebuah kesalahan besar.
Alasannya adalah karena ibu tiri Elodie memiliki firasat buruk bahwa kerajaan Aurea tidak sebaik kelihatannya. Namun Elodie menganggap kekhawatiran ibu tirinya berlebihan, sehingga Elodie pun tetap mau menjalani perjodohan ini. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian pernikahan Elodie dan Henry pun akhirnya digelar oleh kerajaan Aurea. Setelah prosesi pernikahan selesai, keluarga Elodie akhirnya bersiap pulang ke desa mereka dan meninggalkan Elodie bersama Henry. Tak lama dari itu, Henry pun mengajak Elodie menghadiri sebuah upacara yang ia sebut sebagai penghormatan untuk leluhur kerajaan Aurea. Upacara yang melibatkan banyak anggota keluarga kerajaan ini pun dipimpin oleh Ratu Isabel alias ibu dari Henry. Di tengah prosesi upacara, Isabel memberitahu Elodie tentang sejarah kelam kerajaan Aurea. Usut punya usut, kerajaan ini adalah sebuah desa yang diserang oleh sang naga yang muncul di awal film tadi. Pasukan raja lalu dibantai habis oleh sang naga dalam perjuangan mereka untuk mengalahkan monster tersebut. Dan setelah pembantaian ini, sang naga pun akhirnya menawarkan kesepakatan kepada sang raja. Jika sang raja mau menumbalkan ketiga putrinya kepada sang naga, maka naga itu akan berhenti meneror desa dan bersedia membagikan wilayahnya untuk dijadikan kerajaan demi keselamatan rakyat raja tersebut. Sang raja akhirnya terpaksa menyetujui kesepakatan ini, dan sejak itulah kesepakatan ini berubah menjadi sebuah tradisi, di mana selama ratusan tahun yang menumbalkan mempelai wanita kerajaan untuk sang naga. Setelah menceritakan sejarah kelam kerajaan Aurea, Ratu Isabel mengikut sertakan Elodie dan juga Henry dalam ritual upacaranya. Elodie lalu melaksanakan perintah ratu untuk membuang koin ke dalam jurang yang tak jauh dari sana. Melihat Elodie tampak lelah, Henry pun akhirnya membawa Elodie dengan cara menggendongnya. Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba Henry malah melempar Elodie ke dalam jurang itu sebagai bagian dari ritual upacaranya. Beruntungnya, Elodie masih bisa selamat karena tubuhnya sempat tersangkut ranting saat jatuh ke dalam jurang. Kini, Elodie merasa sangat marah atas kekejaman kerajaan Aurea. Elodie kemudian berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan. Namun teriakan Elodie justru membangunkan sang naga yang sudah menunggu tumbalnya. Selanjutnya, Elodie pun berjalan menyusuri area gua yang gelap dan juga dingin. Di situ Elodie menemukan atribut pakaian para mempelai wanita yang sebelumnya sudah ditumbalkan untuk sang naga. Tak lama berselang, Elodie pun menghadapi serangan dari sang naga yang berniat untuk menyantapnya. Lantas saat Elodie sedang bersembunyi, sang naga pun mengungkapkan bahwa tumbal dari kerajaan Aurea sebenarnya adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Sang naga akhirnya memerintahkan Elodie untuk melarikan diri agar sang naga bisa merasakan keseruan dalam memburu Elodie. Di tengah situasi hidup dan mati ini, Elodie pun memasuki celah sempit di dalam gua sehingga sang naga tak bisa menggapainya. Namun meski berhasil melarikan diri, Elodie mengalami luka bakar di bagian kaki kirinya akibat semburan api dari sang naga. Begitu sang naga pergi, Elodie berusaha menguatkan kakinya yang masih sakit untuk berjalan ke area gua yang aman. Dari perjalanan yang berat ini, Elodie menemukan cacing bercahaya yang kemudian ia jadikan sebagai alat penerang. Elodie lalu meminum air di bagian es gua yang sedang mencair. Namun di saat Elodie sedang berusaha melepaskan dahaga, tiba-tiba sang naga muncul lagi dan langsung menyemburkan api ke arah Elodie. Elodie akhirnya harus kembali berjuang mati-matian demi bisa melarikan diri dari sang naga. Saat situasinya sudah kembali aman, Elodie mengamati dinding gua yang selama ini dimanfaatkan oleh para tumbal untuk menuliskan nama mereka dengan menggunakan pisau. Elodie kemudian menemukan gambar pada dinding yang menyerupai peta dari gua tersebut. Dari penemuan ini, akhirnya Elodie pun mendapatkan petunjuk arah jalan untuk keluar dari gua tersebut. Ternyata cacing bercahaya itu bisa menyembuhkan luka. Setelah luka bakarnya bisa pulih berkat cacing bercahaya itu,
Elodie akhirnya memulai perjalanan keluar dari gua naga itu. Elodie menemukan area kristal yang menurut petunjuk di dinding gua itu menjadi jalan keluar dari gua tersebut. Meski sangat berbahaya, Elodie membulatkan tekadnya untuk memanjat satu persatu kristal demi bisa melarikan diri dari gua itu. Bahkan Elodie tetap memanjat ke atas meskipun sang naga sudah menunggu di bawahnya untuk melahapnya jika ia terjatuh. Setelah berhasil melewati area kristal, Elodie melihat lubang gua yang tampak mengarah ke dunia luar. Namun, sesampainya di ujung lubang gua itu, Elodie baru mengetahui bahwa lubang ini ternyata mengarah ke jurang. Elodie pun akhirnya terpaksa turun lagi sambil terus memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Tak berselang lama kemudian, Elodie sampai di sarang naga yang berada di dalam gua yang sama. Di sini, Elodie terlihat menemukan telur naga yang terlihat pecah, sehingga anak sang naga lahir dalam keadaan mati. Dari penemuan telur ini, Elodie akhirnya baru mengetahui bahwa dahulu pasukan raja datang ke gua ini untuk menghancurkan 3 telur naga sebelum menetas. Murka melihat ketiga anaknya dibunuh, naga pun akhirnya langsung membantai pasukan raja dengan semburan apinya. Dan puncaknya, sang naga menuntut raja untuk menumbalkan 3 putrinya sebagai balasan atas perbuatan raja itu. Sementara itu di sisi lain, ayah Elodie mengetahui bahwa putrinya akan ditumbalkan kepada naga. Karena meyakini bahwa putrinya masih hidup, ayah Elodie menyewa seorang pelacak untuk menemukan Elodie. Selain itu, ayah Elodie juga menyewa pemburu untuk melindungi dirinya dari serangan naga. Terusik dengan kedatangan ayah Elodie di sarangnya, sang naga pun langsung melancarkan serangan. Dan tanpa kesulitan yang berarti, sang naga berhasil menyingkirkan pemburu dan membuat ayah Elodie terpojok. Dan tanpa sepengetahuan ayahnya dan juga sang naga, Elodie sejak tadi melihat kejadian itu sambil bersembunyi. Menyadari Elodie masih hidup, sang naga memerintahkan ayah Elodie untuk memanggil putrinya agar keluar dari persembunyiannya. Sambil memanggil putrinya, ayah Elodie mengungkapkan penyesalannya karena telah menumbalkan Elodie demi kepentingan rakyat desa. Karena rasa bersalah ini, ayah Elodie menjadi enggan menggunakan emas imbalan perjodohan yang sejatinya akan digunakan untuk menolong rakyat desa. Tak lama kemudian, ayah Elodie pun akhirnya dibunuh oleh sang naga. Karena di saat-saat terakhirnya, ayah Elodie memerintahkan putrinya untuk keluar dari gua dengan memanjat tali yang telah disiapkan oleh ayahnya. Ayah Elodie juga sempat memberitahu bahwa ibu tiri dan juga adik Elodie sedang menunggunya di kapal mereka. Lantas saat sang naga sedang sibuk memangsa si pelacak, Elodie memanfaatkan kesempatan ini untuk memanjat tali secepat mungkin. Dan secara dramatis, Elodie akhirnya berhasil melarikan diri tepat saat sang naga menyemburkan api ke arahnya. Elodie kemudian bersembunyi, sementara sang naga terus menyemburkan api ke berbagai penjuru untuk memaksa Elodie keluar dari persembunyiannya. Melihat semburan api sang naga merusak sebagian wilayah dari kerajaan Aurea, Ratu Isabel akhirnya menyadari bahwa sang naga pasti ngamuk karena Elodie berhasil kabur dari gua itu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Elodie pun dihampiri oleh ibu tirinya dan mendapatkan kabar bahwa Floria, yaitu adiknya Elodie, telah diculik untuk menggantikan Elodie sebagai tumbal untuk sang naga. Sementara itu, Pangeran Henry menentang perbuatan Ratu Isabel karena ibunya hendak menjadikan Floria sebagai tumbal pengganti Elodie. Alasannya adalah karena Floria masih di bawah umur sehingga Henry merasa ibunya telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Namun Ratu Isabel tidak peduli karena ia hanya ingin meredam amukan dari sang naga. Sementara itu, Elodie kini siap berjuang untuk menyelamatkan Floria yang kini berada di sarang naga. Dalam prosesnya, Elodie mengambil sebuah pedang pemburu dan memasang perangkap untuk mengalihkan perhatian sang naga. Lantas saat perangkap ini aktif dan berhasil mengalihkan perhatian naga, Elodie langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Floria. Namun tidak berselang lama, sang naga menyadari jebakan Elodie sehingga ia langsung kembali ke sarangnya untuk menghentikan Elodie. Setelah itu, Elodie dengan berani menantang sang naga dalam pertarungan 1 lawan 1. Meski sempat mengalami serangan berbahaya,
Elodie akhirnya menusuk mata kanan naga dengan menggunakan pisau yang ia bawa. Bahkan setelahnya Elodie berhasil menusuk tangan kanan naga dengan menggunakan pedang, sehingga naga itu pun kini berjalan dengan terpincang-pincang. Elodie lalu dengan cerdik menggiring naga ke sebuah lengkungan gua. Sesampainya di lokasi incarannya, Elodie pun berhasil memprovokasi naga agar menyemburkan apinya ke lengkungan gua itu. Akibat dari efek lengkungan gua ini, semburan api naga itu berbalik mengenai dirinya sendiri, hingga akhirnya ia pun mengalami luka yang sangat fatal. Di tengah kondisinya yang akan mati, sang naga pun mempersilahkan Elodie untuk membunuhnya sebagai hukuman karena telah membunuh banyak mempelai wanita. Namun Elodie merasa dilema menghadapi situasi ini, karena kini ia baru mengetahui bahwa dahulu naga sebenarnya tidak pernah menyerang desa raja ini. Artinya sang naga sebenarnya tidak bersalah dan ia sengaja difitnah agar sang raja mempunyai alasan untuk membunuh anak naga. Setelahnya Elodie menyatakan bahwa selama ini sang naga sudah dibohongi soal identitas mempelai wanita yang ditumbalkan oleh kerajaan Aurea. Jadi ternyata selama ini sang naga meyakini bahwa mempelai wanita adalah keturunan asli dari kerajaan Aurea. Sehingga sang naga tak segan untuk membunuh mempelai wanita agar bisa berbalas dendam atas pembunuhan anaknya. Demi meluruskan kesalahpahaman naga, Elodie akhirnya menjelaskan bahwa selama ini kerajaan Aurea menggunakan ritual untuk membuat para mempelai wanita seolah-olah adalah keturunan asli dari kerajaan tersebut. Usai menceritakan kebenaran mempelai wanita, Elodie pun akhirnya batal membunuh sang naga karena ia merasa monster ini tidaklah bersalah. Elodie kemudian menggunakan cacing bercahaya untuk memulihkan luka naga sebelum akhirnya pergi meninggalkannya. Selanjutnya Elodie datang ke prosesi pernikahan kerajaan Aurea yang kini sudah memiliki mempelai wanita yang baru. Elodie lalu mengancam Ratu Isabel agar menghentikan tradisi penumbalan itu. Dan untuk menunjukkan keseriusannya, Elodie membawa sang naga yang kini telah bersekutu dengannya sejak mengetahui kebohongan dari kerajaan Aurea. Elodie akhirnya mengizinkan sang naga untuk menghancurkan istana dengan semburan api untuk menghukum kejahatan Ratu Isabel dan juga kerajaannya. Beberapa waktu kemudian, Elodie membawa pulang banyak persediaan makanan dari kerajaan Aurea untuk mengatasi masalah kelaparan di desanya. Elodie lalu meminta bantuan dari ibu tirinya dan juga Floria untuk menyalurkan bantuan pangan ini dengan adil. Setelah seluruh persediaan makanan sudah diangkut ke kapal, Elodie pun akhirnya berlayar menuju desanya sambil ditemani oleh sang naga. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi itulah film dari Damsel yang baru saja dirilis di tahun 2024 ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Panji, terima kasih dan sampai jumpa.